Bismillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana min ummati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang tak pernah putus Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, sehingga bisa selalu memanfaatkan nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk segala hal yang sifatnya ketaatan dan mendekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih badan sehat, sholat jemaah, dikasih waktu luang, hadir di majelis ilmu, dikasih rezeki harta, disedekahkan. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan insyaallah. La in syakartum la azidannakum. Begitu kita pandai memanfaatkan nikmat Allah dengan rasa syukur kita yang besar, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, kasih kita, Rasulullah Sayyiduna Muhammad, juga kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu saja kita termasuk bagian darinya, yang insya Allah kita semua kelak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Bapak juga ibu, abang-abang saya, kakak-kakak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Niatkan ikhlas lillahi ta'ala kita nuntut ilmu, berharap bahwa ilmu ini akan mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi asbab kebaikan buat kita, asbab barakah untuk kita, dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam menuntut ilmu insyaallah. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji beberapa dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini membuat kita makin cinta kepada Allah, membuat kita terbuka hati untuk mencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah wa hubba nabiyyika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa hubba man yuqarribuna ila hubbika. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian sirah nabawiyah. Udah mulai di penghujung nih, ya, dengan merujuk kepada kitab utama Fiqh Sirah An-Nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar, wasa'allahu darihahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik,
Di pertemuan terakhir pembahasan kita sampai pada Perang Tabuk. Ya, di tahun ke-9 bulan Rajab pasca hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita tentang seorang sahabat ya, yang terlalaikan, akhirnya telat ngikut pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi telatnya nggak membuat beliau terlena kebablasan. Saat beliau diingatkan oleh istri beliau, kemudian tersentuh hatinya, akhirnya memutuskan untuk menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat yang kemarin. Ingat nggak namanya siapa? Hah? Kalau ada yang ingat, udah dahsyat betul. Namanya Abu Khaisamah. Namanya Abu Khaisamah. Nah, ini cerita yang kemarin kita bahas ya. Abu Khaisamah diriwayatkan oleh Tabrani. Kalau di sini ceritanya singkat ya, Rasulullah sudah jalan beberapa hari, Abu Khaisamah pulang ya. Terus kemudian Abu Khaisamah disambut sama istrinya. Rumah udah rapi, terus istrinya juga udah bersolek menyambut sang suami ya. Namun sang istri mengingatkan sang suami, wahai suamiku Abu Khaisamah, gak kebayang ya jadi Rasul, kata istrinya nih. Sekarang panas-panasan di jalan, kena badai pasir, makan serba terbatas, tapi kita di sini enak-enakan nih, rumah rapi, adem lagi. Kita punya tenda di bawah pohon kayak begini, ditemani lagi sama pasangan hidup kita. Tapi kira-kira adil nggak ya? Ini kata istrinya nih. Abu Khaisamah tersentak dengan ucapan sang istri. Lantas langsung bergegas Abu Khaisamah, kalau gitu wahai istriku, tolong siapkan, saya akan nyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demi Allah, saya nggak akan nyentuh dirimu untuk menikmati kenikmatan duniawi, bahkan itu halal untuk diriku. Kan istrinya halal kan? Sebelum saya menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya semangat, suaminya mau jihad, nggak dihalang-halangi, ya. Langsung disiapin semuanya, kudanya disiapin, perbekalannya disiapin. Sampai akhirnya nyusullah Abu Khaisamah, ya. Walaupun sudah tertinggal lumayan jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti Rasulullah udah sampai di Tabuk, ya. Lagi nunggu reaksi musuh ya, dari Romawi. Terus nggak lama kemudian datang seseorang dari kejauhan. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kun Abu Khaisamah." Ya. Ada yang menerjemahkan, ini pasti Abu Khaisamah nih, kata Rasul. Ada lagi yang menyatakan, "Kun Abu Khaisamah" itu semacam harapan Rasulullah. Mudah-mudahan Abu Khaisamah nih orangnya. Ya. Betul, begitu mendekat Abu Khaisamah, maka para sahabat melapor, "Na'am ya Rasulullah, innahu Abu Khaisamah." Iya, itu adalah Abu Khaisamah. Innahu Abu Khaisamah ya Rasulullah. Abu Khaisamah terus kemudian turun dari kudanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aula laka ya Abu Khaisamah." Kau mendapatkan keutamaan ya Abu Khaisamah, walaupun telat. Tapi ya lebih baik telat daripada nggak sama sekali. Dan Abu Khaisamah bisa mengalahkan hawa nafsunya. Orang kalau udah ketinggalan sekarang harus berjalan sekian ratus kilometer, panjang perjalanannya, sendirian, gimana itu? Ya. Jarak Tabuk ini juga lumayan jauh dari kota Madinah. Perjalanannya itu 20 hari. Perjalanan 20 hari. 20 hari pulang, 20 hari pergi, 20 hari sendirian di tengah teriknya matahari. Di tengah teriknya matahari. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti bilang sama sahabatnya, "Ayo jamu Abu Khaisamah. Dari kemarin dia cuma minum doang," kata Rasul, nggak makan. Ya. Tapi udah jelas karena tujuannya adalah Allah dan Rasulnya. Jadi perjuangan para sahabat, masya Allah. Nah, dalam kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah nggak diceritakan secara detail. Tapi di berbagai kitab yang lain ada penguat dari kisah Abu Khaisamah ini. Ya.
Ternyata Abu Khaisamah awalnya udah ikut rombongan Rasul. Ini dalam kitab lain ya. Ashabur Rasul. Rijal Haular Rasul kalau tidak salah. Itu Abu Khaisamah ngikut sama pasukan Rasulullah. Tapi baru satu hari berasa betul nih, ya Allah, teriknya kayak begini. Ah, putra haluan deh, balik deh gitu. Balik Abu Khaisamah. Yang lain mah ngelanjut gitu. Apalagi Abu Khaisamah ngelihat fenomena bahwa kendaraan terbatas, satu kendaraan dipakai sama 3 orang, makanan betul-betul minim sekali. Abu Khaisamah goyang juga rupanya gitu. Dan itu sifat manusiawi kita ya. Untuk mendapat godaan-godaan duniawi, untuk menghindar dari sesuatu yang secara zahir gak memberikan keuntungan kepada kita. Sama seperti orang-orang munafik yang kita ceritakan sebelumnya. Kalau mereka udah kalah dari awal udah nggak mau ikut. Ini orang-orang munafik. Ya. Dari awal nggak mau ikut. Sementara Abu Khaisamah udah sempat ikut, cuman goyang di tengah jalan. Ini sebagian riwayat cerita kayak gitu. Tapi di kitab ini tidak ada kisah itu. Ya, di kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah nggak diceritakan. Pulang ke rumah, nah istrinya negor tadi itu. Gitu. Dan sebelum beliau ikut, Abu Khaisamah ini ternyata adalah orang yang kemarin kita ceritakan. Beliau nyumbang hanya sebanyak 1 genggam saja kurma, karena itu yang beliau punya. Dalam riwayat lain 1 sa' yang disumbang, sampai diledekin sama orang munafik. Orang munafik kan paling bisa kerjaannya nyinyir, Bapak tahu nyinyir? Kerjaannya mencibir, tapi nggak punya andil. Bisanya ngomong aja, komentar saja, ngasih testimoni, tapi nggak berani berbuat. Kalau zaman saya dulu istilahnya NATO, ya Pak. No action, talk only. Nggak ada actionnya, ngomong doang. Itu orang munafik. Dari dulu sampai sekarang, komentar, tapi nggak mau berbuat. Nggak mau berbuat untuk agama Allah, nggak mau berbuat untuk sesama. Ya, cuman pinter komentar saja. Itu yang dilakukan oleh orang-orang munafik saat itu. Orang-orang semisal Utsman bin Affan ya, yang memberikan 300 kuda lengkap ya, dengan pelananya, persiapannya. Kalau kita mah nyiapin 300 kendaraan tanki full, disiapin sama Utsman ya. Itu dibilang apa sama orang-orang? Ah, riya ini, cari muka sama Rasul. Padahal mau disembunyikan di mana itu kuda? Nggak mungkin, kalau udah dikasih harus diparkir kan. Orang-orang munafik nggak tahu Utsman bin Affan masuk ke kamar Rasulullah, nggak ada yang melihat kecuali antara Utsman, Rasulullah, dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diberikan 1000 dirham, 1000 dikali 4,25 gram emas, bayangkan itu. Dan diberikannya di kamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi yang kelihatan ini yang dihantam sama orang-orang munafik. Oh, cari muka nih sama Rasul. Oh, biar dibilang keren ini kayak. Berbagai macam komentar. Tak terkecuali ya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu arda. Abdurrahman bin Auf 4000 dirham disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. 4000 dirham. Umar bin Khattab setengah dari hartanya, Abu Bakar As-Siddiq ngasih seluruh harta yang dia miliki. Tapi lagi-lagi orang munafik paling jago untuk komentar. Bisa benar nyari mukanya, begitu kata mereka. Paling pintar, nyinyir aja, nyinyir. Sementara orang-orang semisal Abu Khaisamah yang cuma bisa ngasih sekedar yang dia miliki, itu pun beliau sudah betul-betul membagi antara keluarganya, kemudian untuk Allah dan Rasulnya tanpa memikirkan dirinya. Itu Abu Khaisamah, di awal begitu. Masih juga dapat nyinyiran dari orang-orang munafik. Orang munafik sampai sekarang paling jago komentar, tapi nggak ada actionnya. Nggak ada yang banyak diperbuat untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'in minal mu'minina fi sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakharallahu minhum walahum azabun alim. Orang-orang itu ya mencela saja, menghina-hina, mencibir, nyinyir orang-orang yang
taat kepada Allah dari golongan orang-orang yang beriman di dalam sedekah mereka. Itu cerita tentang Abu Khaisamah. Nah, jadi Masya Allah. Nah, dalam hidup ini jangan khawatir Pak dengan omongan-omongan di luar. Selama kita sudah menetapkan diri untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mau berbuat baik, ya ada aja yang nggak suka. Dan kadang-kadang circle-nya dari circle terdekat kita. Kita menghendaki semua orang simpati sama kita nggak bisa. Disebutkan ridwan nas ghayatun la tudrak. Mencari ridho semua manusia adalah satu hal yang mustahil. Nggak akan sampai gitu. Ada aja orang yang nggak suka tuh ada. Hanya tinggal kita lihat. Saat orang nggak suka itu posisi kita lagi di posisi yang benar atau salah. Kemudian orang-orang yang menghina itu golongan orang-orang yang kita anggap baik atau buruk. Contoh, ada orang hijrah kalau bahasa anak sekarang, terus pakai hijab tertutup, akan ada aja tuh orang yang ngomongin tuh, padahal sudah menutup aurat. Kalau dia goyang, dia buka lagi itu hijabnya, tetap akan diomongin sama orang, akan diomongin dari sisi yang berbeda, ya kalau saat dia menutup aurat, yang komentarin negatif adalah mereka yang nggak suka terhadap orang-orang yang menutup aurat. Sementara kalau dia buka auratnya setelah menutup aurat dengan rapat, yang komentarinya juga mungkin adalah orang-orang yang nggak suka orang itu membuka aurat. Tinggal dilihat siapa yang komentar nih. Terus yang kita lakukan bener apa salah. Ada orang sekarang kemudian ngumbar aurat, dikritisi sama sebagian orang. Sebagian lagi ada orang yang berperilaku laki-laki tapi cenderung seperti wanita, dikomentarin sama orang, dikritisi, dikasih masukan, tapi dengan jumawanya ngamuk-ngamuk, marah-marah. Jangan komentarin ya, masing-masing nafsi-nafsi gitu. Giliran taubat dikomentarin lagi. Sama yang nggak suka melihat perubahan seseorang ke arah kebaikan. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Jadi mencari ridho manusia yang nggak akan pernah ada ujungnya. Ada aja yang nggak suka. Tinggal kita lihat yang nggak suka nih siapa. Gitu. Nah, jadi mau dia banyak bersedekah untuk Allah, dia hanya sekedarnya saja memberikan apa yang dimiliki untuk Allah, tetap dikomentarin sama siapa? Orang-orang munafik. Hakaza. Ya, jadi dari Abu Khaisamah ini kita banyak pelajaran. Salah satunya tadi, ya sudah kalau memang sudah ingin di jalan Allah, laksanakan saja. Ya. Omongan cibiran kanan kiri, nyinyiran kanan kiri, ya sudah anggap saja dari bagian dari bumbu kehidupan. Itu satu. Terus yang kedua, lumrah. Kalau ada seseorang itu goyang imannya di tengah perjalanan hidup dia. Yang perlu dilakukan oleh seseorang saat turun imannya, menyegerakan diri, bangkitkan kesadaran untuk segera kembali berlari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia terjerumus ke dalam maksiat, segerakan diri untuk bertaubat. Itu yang harus kita usahakan betul. Maka jangan lupa untuk banyak meminta kepada Allah di tengah lemahnya kita. Allahumma a'inni ala zikrika, misalnya, wa syukrika, wa husni ibadatik. Ya Allah, saya ini orang lemah, gampang lupanya, gampang lalainya, tolong ingatkan saya kalau saya sedang lengah ya Allah. Ya, itu doa ikhtiar kita. Yang kedua, paksakan diri. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegera. Kalau kita terjerumus, segerakan diri, jangan sampai kita terlalu dalam tenggelam. Abu Khaisamah sempat goyang. Beliau kembali ke rumahnya. Tapi begitu diingatkan oleh Allah melalui lisan istrinya, beliau nggak ngulur-ngulur waktu. Kalau diulur lagi, dapat lagi celahnya syaitan untuk menjerumuskan kita. Itu yang pernah kita bahas dengan sebutan taswif. Apa itu taswif? Ada ingat gak taswif?
Halo? Pak, ada yang ingat nggak istilah taswif? Kemarin nggak tahu, sekarang lupa ya. Taswif. Taswif ini asal katanya saufa. Saufa itu pasti. Jadi kita ngegampangin sesuatu terus kita bilang, ntar juga dilaksanain, tapi diundur-undur. Maka at-taswif takhirul amal, nunda-nunda amal soleh. Nanti akan ada pembahasan secara mendalam di sini. Sementara seorang Abu Khaisamah yang tergelincir disadarkan oleh Allah melalui lisan sang istri, bersegera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak diulur-ulur lagi. Kalau diulur, ketahuilah at-taswif jundun min junudi iblis. Itu perangkatnya syaitan iblis untuk menggoda kita. Taswif itu. Undur-undur, ya. Nantilah diulur-ulur. Mau ini baca Quran. Mepet waktunya, ntar aja nunggu deh. Nunggu habis Isya. Begitu mau habis Isya, tar dulu deh, masih ada kerjaan dikit. Tahu udah jam 10. Ntar aja deh jam 10 tidur dulu malah kesiangan lagi tahajud nih. Bisa kali ntar. Ya, kalau nggak habis tahajud besok. Tapi udah diundur-undur, diulur-ulur, makin jauh dia dari amal salehnya itu. Orang sedekah sama. Kalau sudah punya niatan baik, segerakan. Ya. Taubat, segerakan. Sholat, segerakan. Mau tilawah, segerakan. Itu perangkapnya iblis, syaitan untuk menggoda manusia. Jadi syaitan kan masuk itu dari mana-mana. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim wa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Itu kata syaitan. Bahwa sebagaimana engkau sudah melegitimasi bahwa aku ini tersesat ya Allah, aku akan juga sesatkan anak cucu keturunan Adam. Jadi ngajuin banding syaitan saat dikasih apa itu hukuman sama Allah, dicap sebagai hamba yang tersesat. Terus kemudian mengajukan beberapa permintaan sama Allah. Saya minta dikasih izin untuk goda anak cucu Adam. Ya ahlan wa sahlan kata Allah, kalau memang mampu. Ya walhasil sampai sekarang ila yaumil qiyamah syaitan akan mengganggu kita. Dari mana jalurnya? Banyak sekali jalurnya syaitan itu. Untuk amal bisa syaitan membuat kita ingkar terhadap apa yang disyariatkan Allah pada kita. Ya. Ada yang kayak begitu bentukannya. Ada lagi bentuk godaan syaitan itu mengalihkan niatan kita nggak mukhlisan lillah, nggak ikhlas lillahi ta'ala. Maka lahirlah penyakit-penyakit batin kayak ria, pamer. Ya. Pamer itu kan syirik kecil kata Rasulullah kan, syirkul asghar. Karena niatannya nggak lillah. Dan itu bagian dari waswas satu syaitan. Ya hati-hati. Ya. Sholat kalau dilihat orang bagus sholatnya. Giliran sendiri, waduh, acak-adut tuh sholat. Kalau lagi sendiri, wah takbiratul ihram sampai nggak turun-turun tangannya. Giliran nggak ada orang, waduh orang main dikit udah assalamualaikum. Jadi niatnya bukan lillah. Sedekah sama, puasa gitu. Nah hati-hati, itu usahanya syaitan untuk menggelincirkan kita, dan syaitan udah MOU sama Allah kan. Saya akan ganggu ya Allah, depan, belakang, kanan, kiri, setiap ada celah saya ganggu gitu. Sampai engkau akan mendapatkan gak banyak orang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan pada mereka ya Allah. Itu janjinya syaitan dan di ACC sama Allah. Maka berat, itu ujian yang kedua. Syaitan masuk melalui tadi penyakit-penyakit batin. Ria, kalau dia memperlihatkan amal-amalnya untuk mendapat pujian. Sum'ah, ini saudara dekatnya ria. Ya. Kalau ria diperlihatkan, sum'ah diperdengarkan. Ya. Untuk mendapatkan simpati orang sama, untuk mendapat pujian orang.
Nah, yang ketiga ini taswif, tadi kita ceritakan. Ngulur-ngulur amal soleh. Makin jauh lama-lama dari amal soleh. Akhirnya apa? Nggak jadi dilakuin tuh amal soleh. Syaitan, was-wasahnya begitu. Makanya kita perlu hati-hati. Contohlah Abu Khaisamah, begitu diingatkan, ayo, walaupun harus dengan memaksa diri, ya, kita harus kalahkan hawa nafsu itu. Gitu. Kita sadar, kita tahu kita bersalah, jangan ditunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nih akan membuka pintu taubat seluas-luasnya. Kalau mau tahu pintu apa yang paling luas di jagat raya ini, jawabannya pintu taubat. Masalahnya nggak ada yang bisa menjamin kalau orang ngulur nyawanya tidak sampai ke kerongkongannya. Jangan-jangan belum taubat padahal pintu terbuka lebar, ternyata udah wafat duluan. Maka bahasanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ayo segerakan diri. Terusannya kan lebih detail lagi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadzimin al ghaidza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Orang yang berbuat kesalahan, berbuat khilaf, berbuat maksiat, terus langsung ingat Allah, dia kembali kepada Allah. Itulah sebaik-baiknya orang. Fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, zalim dirinya sendiri. Zakarullah, tapi dia menyegerakan diri untuk mengingat Allah dan kembali kepada Allah. Apa yang dia dapatkan? Fastaghfaru li dzunubihim, maka Allah akan ampuni dosanya. Kekhilafan seorang Abu Khaisamah terbukti mendapatkan ampunan Allah, bahkan dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aulalaka ya Abu Khaisamah. Maka terpujilah orang-orang yang mau kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas segala salah dan khilaf, dia akui itu taubatan nasuha. Jadi ini pelajaran yang amat sangat positif dari seorang Abu Khaisamah radhiyallahu taala anhu arba. Ya. Telat nggak jadi masalah, telat dalam kebaikan nggak apa-apa. Yang penting segerakan saja. Kalau udah tahu telat, udah ya, segerakan. Kalau para sahabat beda lagi. Kalau udah tahu telat, wah dia akan kejar itu. Sampai mana dia bisa ngejar? Batasan mana dia bisa ngejar, dikejar sama dia. Itu yang berlaku di antara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu kenapa nanti banyak yang potong kompas sama Rasulullah, nyari amalan terbaik itu apa, dan ini beberapa kali kita sampaikan sudah sebagai pembelajaran kita. Ya. Kalau kita tadi setidaknya kalau sudah telat jangan dibiarkan kita ulur-ulur. Udah sadar telat, segerakan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Dan pasti apa yang kita lakukan selama itu ikhlas lillahi ta'ala akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Khaisamah disebut aula laka ya Abu Khaisamah. Ya. Tapi ada yang membacanya ula ini sekali aja ya Abu Khaisamah kayak gini ya. Jangan diulangi lagi ya. Ya. Ada yang memaknai seperti itu. Kemudian setelah itu Abu Khaisamah ngasih tahu alasan-alasannya ya. Nah, kemudian Rasulullah mendoakan kebaikan kepada Abu Khaisamah radhiyallahu taala anhu wa arda. Ingat baik-baik, namanya Abu Khaisamah radhiyallahu taala anhu wa arda. Diriwayatkan dari Imam Ahmad ya, juga dari yang lainnya bahwa 2 orang, 3 orang itu mengendarai satu kendaraan. Kemudian di dalam perjalanan itu mereka merasakan haus dan lapar yang amat sangat menyiksa. Jadi ujiannya luar biasa. Udah mana lawannya ketahuan, lawan yang berat. Persediaan, janganlah persenjataan dan kekuatan, makanan kekurangan. Bayangkan, itu kalau bukan iman, pasti udah banyak yang pulang saat itu. Pasti banyak yang pulang. Ini nggak masuk akal dalam hitung-hitungan kita ya. Perjalanan ya jauh,
persiapan cadangan makanan tipis, minim. Pasukan itu sekuat-kuatnya pasukan. Mau gimana gitu coba? Kalau bukan iman yang menggerakkan itu, pulang itu pasukan itu. Tapi mereka enggak. Mereka malah datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau diizinkan, hampura ini mah hampura. Kalau orang sini begitu ya. Maafin ya Rasul, kalau kami lancang. Tapi kalau boleh, kami ini kehausan, kami kelaparan. Kalau diizinkan ya Rasul, boleh nggak kami nyembelih kendaraan gitu, onta-onta kami. Padahal onta itu sebagian disiapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi nggak ada opsi lain ya Rasul sekarang. Engkau lihat sendiri bagaimana persediaan makanan yang kita miliki. Cadangan makanan tinggal berapa ya Rasulullah? Kami kehausan ya Rasul. Mungkin dengan kami memotong onta ini ya kami dapat lagi energi ya Rasul. Sampai Rasulullah udah nggak punya opsi seolah-olah ya, kata Rasul, ya sudah, potonglah itu untuk kita jadikan santapan makanan penambah energi kita. Dipotong. Lama-lama ada lagi yang minta, nyamber, kurang ya Rasul. Nah, ngelihat gelagat bakal banyak yang minta seperti orang yang pertama, Umar langsung datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Diceritakan atau dikisahkan, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Abu Hurairah, lamma kanat ghazwatu Tabuk asaban nas maja'atan, lapar yang sangat dari para pasukan. Faqalu ya Rasulullah, mereka berkata ya Rasulullah, lau azinta lana fanaharna nawadihana, kalau diizinkan kami memotong itu kendaraan-kendaraan kami ya Rasulullah. Fa'akalna waddahana, kami bisa makan dari situ. Faqala lahum Rasulullah, kerjakan saja, tidak apa-apa, lakukan yang kalian inginkan. Umar datang, khawatir akan datang orang ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya Rasulullah, innahum infa'alu qalla zahar. Ya. Kalau mereka ngelakuin ini, kita nggak punya kendaraan sampai kepada musuh ya Rasul. Yang ada mudaratnya lebih banyak. Maka ya Rasulullah, boleh enggak meminta engkau untuk angkat tangan sama Allah, minta diberikan keberkahan dari makanan yang kita miliki. Mau kayak gimana kayak cara Allah? Boleh jadi Allah ngejadiin satu korma kenyang buat 3 hari, kan bisa aja Allah lakukan itu. Tapi ya Rasulullah, tolong angkat tangan untuk kita ya Rasul. Maka Rasulullah SAW menyetujui pendapatnya Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? Baik, kalau gitu seluruh pasukan, kita tahu cadangan makanan kita menipis, tolong dikumpulkan. Rasulullah gelar tikar. Semuanya tolong dikumpulkan di sini. Akhirnya semua sisa-sisa makanan dikumpulin. Ajib, nggak ada setengah tikar kekumpul. Padahal pasukannya ada 30.000 pasukan Rasulullah SAW. Satu tikar tuh nggak penuh, Pak. Berarti makanan mau habis sudah. Ya Allah. Disitulah Rasulullah SAW mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta keberkahan dari makanan. Setelah itu Rasulullah selesai berdoa, ya, summa da'a alaihi bil barakah. Rasulullah mendoakan keberkahan. Summa qala lahum, Rasulullah berkata kepada para pasukan. Apa kata Rasulullah? Khudhu fi aw'iyatikum. Qala fa'akhadhu fi aw'iyatihim hatta ma taraku minal mu'askar wi'a'an illa mala'uhu wa akaluhu hatta syabi'u. Allah. Wa fadalat minhu fadla. La ilaha illallah. Begitu didoain sama Rasul, orang-orang itu disuruh sama Rasul, udah sekarang ambil lagi makanan, minuman, ambil lagi sama kalian santap saja, kata Rasulullah. Diambil, ya, masing-masing pasukan bawa ke tenda masing-masing. Ajib, seperti biasa, tidak habis tuh ditikar. Padahal 30.000 orang yang tadinya mungkin cuma ngasih 1 mud gandum, tadi cuma ngasih persediaan 1 mud korma, mereka bisa ngambil berkali-kali lipat, dibawa ke kemah mereka tanpa berkurang yang ada di tikar itu.
Ini kejadian yang berulang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penegasan akan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Ya habis-habis. Sampai disebutkan wa fadalat minhu fadla, masih ada sisa itu. Ini nggak ada yang ngambil lagi kata Rasul. Nggak ada ya Rasul. Masih bersisa. Allah ya. Ditampakkan lagi. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat itu, Ashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallahu bihi ma abdun ghairu syakin fatahjub anhul jannah. Nikmatan ini dari Allah, maka kuatkan akidah kalian. Tanamkan dalam qalbu kalian asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau kata Rasul wa anni Rasulullah. Tanamkan itu. Kalau sudah Allah di dalam hati, orang nggak akan lagi sudah bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah pada marotibul ihsan, di tahapan ihsan itu menjadikan Allah tuh benar-benar muraqabah kepada kita. Benar-benar didampingi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan sulit itu Rasulullah ngasih suggest, ayo tanamkan akidah kalian itu di dalam hati sekuat-kuatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, bahwa Allah yang memelihara, bahwa Allah yang menjamin, bahwa Allah yang membuat peraturan dan kalian taat kepadanya. Tanamkan itu. Dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu sudah tertanam dalam diri kita, ya nggak ada lagi yang bisa menghalangi kita dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikan kami para penghuni surga. Insya Allah, mudah-mudahan. Baik. Ternyata pasukan musuh yang sudah didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rupanya gentar juga ngelihat pasukan Rasulullah nih Spartan sekali, bisa melewati medan yang berat gitu, sampai di Tabuk. Rupa-rupanya Allah titipkan rasa takut dalam hati musuh. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nunggu kedatangan musuh di Tabuk, gak kunjung nongol batang hidungnya. Puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu musuh. Dalam sebagian riwayat ya musuh itu juga puluhan ribu jumlahnya dan gak kelihatan sama sekali batang hidungnya. Allah kalau mau ngasih kemenangan bisa dari mana saja. Bayangkan sebelumnya yang banyak orang itu sudah pesimis, ternyata Allah bisa berikan kemenangan dengan caranya Allah. Tanpa pertempuran, tanpa ada yang tersakiti, tapi Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Musuh kalau sudah didatangi tapi nggak kunjung datang, itu sudah masuk kategori kalah, sudah. Itu kekalahan ya, berikutnya dari Romawi, dari pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah yang maha mengatur. Kadang-kadang apa yang Allah berikan kepada kita tuh yang nggak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Itu yang seringkali kita sebut kaedahnya kaedah min haitsu la yahtasib, dari arah yang nggak pernah disangka-sangka. Jadi min haitsu la yahtasib itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bapak sering dengar ya ayat ini. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka. Kalau kita masih bisa prediksi, itu belum layak tasib. Tapi kalau sudah di luar prediksi, itu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Gak pernah dikira-kira, ternyata hanya Allah titipkan sedikit saja rasa takut kepada pasukan musuh. Dapat kemenangan. Ya. Kemudian wa marral jaish ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hajar. Ya. Begitu pulang ngelewatin satu tempat namanya Hijr. Itu adalah tempatnya kaum Samud
yang dulu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memperingatkan para sahabat, kalian jangan masuk ke situ ya. Itu daerah yang dulu kaum nabi-nabi terdahulu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kalian itu hendak mengambil iktibar, menangis terhadap apa yang terjadi kepada umat terdahulu ketika nggak taat sama Allah. Jadi kalau ada tempat dilaknat, nah itu kita dilarang untuk datang ke situ. Apalagi menjadikan itu sebagai tempat wisata. Jangan. Nah ini Rasulullah suruh udah ya, lewat saja lewat. Lantas kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah. Rasulullah mengingatkan, ingat nggak kemarin ada beberapa orang yang nggak berkesempatan ikut sama kita karena ada uzur. Walaupun mereka nangis mengiba, mereka tetap nggak bisa ikut. Ketahuilah mereka semua itu bagian dari kita, walaupun nggak ikut kita ke Tabuk, kata Rasulullah. Jadi ada sebagian yang sudah dimaklumi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah diizinkan nggak ikut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, ya Rasulullah, kalau kayak gitu mereka kan nggak ikut kita ya Rasul, kok mereka dapat pahala seperti kita? Iya, karena apa? Niat tulus dari mereka. Jadi kalau kita punya niat tulus, tapi Allah berkehendak nggak terjadi, insya Allah pahalanya tercatat. Ada orang mau berangkat haji, udah ngumpulin uangnya, sudah daftar, di tengah perjalanan, oh ternyata Allah wafatkan. Insya Allah sudah dapat pahala hajinya. Ya. Maka tanamkan niat ya untuk banyak berbuat kebaikan karena niatnya itu sudah tertulis ya dan dihisap kelak dengan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah berikan kesempatan pada kita, Allah berikan keistiqomahan, ya, dan Allah berikan kita kesempatan untuk bisa hadir kembali di majelis ilmu. Itu saja, kita akhiri dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.